Tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis ikan yang keberadaannya di bumi sudah terlebih dahulu ada ketimbang manusia? Bahkan ikan-ikan tersebut muncul di bumi sebelum zaman dinosaurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Mas Al. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya ikan arwana merupakan ikan purba. Namun ternyata ada beberapa ikan selain ikan arwana yang merupakan ikan purba. Bahkan ikan purba tersebut sudah ada di bumi sebelum zaman dinosaurus. Ikan purba tersebut dapat bertahan hidup hingga saat ini dan sering dijadikan sebagai peliharaan di dalam sebuah akuarium. Dan tidak sedikit pula dari ikan purba tersebut yang dijadikan sebagai teman pelengkap ikan arwana di dalam sebuah akuarium. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa jenis ikan purba yang biasanya dijadikan sebagai teman ikan arwana. Mau tahu jenis apa saja? Yuk simak video berikut. Ikan sturgeon. Ikan sturgeon adalah ikan purba yang dapat ditemukan di perairan subtropis dan subarktik di sepanjang Eurasia dan Amerika Utara. Ikan sturgeon diperkirakan telah hidup di bumi sejak 250 juta tahun yang lalu. Ikan ini ditemukan dengan ukuran rata-rata 2-3 meter, namun ada beberapa spesies yang dapat tumbuh hingga 5 meter. Pada saat ini, banyak peternakan yang membudidayakan ikan ini untuk dimanfaatkan telurnya atau yang biasa disebut dengan kaviar yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara fisik, ikan ini memiliki tubuh memanjang dengan kulit yang keras di sepanjang tubuhnya. Mulut ikan ini berbentuk lunak dan tidak bergigi, dengan mulut bagian atas yang lebih panjang ketimbang mulut bagian bawah, serta dilengkapi dengan kumis di ujung mulutnya yang berfungsi sebagai sensor untuk membantu ikan ini dalam mencari makan di air yang kering. Alam liar, ikan yang dapat hidup hingga 100 tahun ini memakan kerang-kerang kecil serta udang yang berada di dasar perairan. Arapaima. Arapaima adalah salah satu jenis ikan air tawar terbesar di dunia yang berasal dari perairan daerah tropis Amerika Selatan. Ikan arapaima dapat tumbuh hingga sepanjang 3 meter dan dengan berat 200 kg. Ikan yang masih memiliki kekerabatan dengan ikan arwana ini memiliki tubuh berwarna abu-abu kehitaman dengan corak jingga kemerahan di dekat ekornya. Karena itu, masyarakat sekitar Sungai Amazon menyebut ikan ini dengan viracucu, yang dalam bahasa Tupi berarti ikan merah. Walau memiliki badan yang besar, insang ikan ini relatif sangat kecil. Karena itu, ikan ini sesekali menggunakan mulutnya untuk mengambil oksigen di udara langsung. Karenanya, arapaima tidak menemukan masalah jika memasuki perairan dengan kadar oksigen yang rendah. Bahkan diklaim, arapaima bisa bertahan hidup hingga 24 jam di luar air.
Ikan ini termasuk predator ganas yang dapat memangsa ikan lain yang berukuran besar. Bahkan ikan ini juga sering memakan mamalia di pinggir sungai dan primata yang bergantung di pohon yang dekat dari permukaan air dengan cara melompat. Di Indonesia sendiri, ikan ini termasuk ke dalam kategori ikan invasif yang dapat merusak ekosistem alam Indonesia. Dan pemerintah Indonesia sendiri telah melarang ikan ini untuk diperjualbelikan di Indonesia. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu ditemukan ikan arapaima raksasa di Sungai Brantas, Jawa Timur. Tak ayal lagi, hal itu menambah kesan buruk terhadap ikan ini dan menyebabkan pemerintah memperketat peredarannya. Alligator gar. Ikan alligator gar merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di Amerika Utara. Panjang ikan ini dapat mencapai 3 meter dengan berat mencapai 150 kg. Ikan ini termasuk ikan prasejarah yang diperkirakan sudah muncul di bumi sejak 150 juta tahun yang lalu. Ikan yang dapat hidup hingga 50 tahun ini merupakan ikan yang berasal dari sungai Amazon, Amerika. Secara fisik, bentuk badan ikan ini menyerupai torpedo dengan gigi yang tajam dan moncong yang lebar serta sisiknya yang keras. Ikan ini merupakan ikan predator yang buas dan biasanya memangsa hewan lainnya seperti ikan, kura-kura, burung, hingga mamalia kecil. Di Indonesia sendiri, ikan alligator ini termasuk ikan yang dilarang untuk dipelihara ataupun dibudidayakan, terlebih lagi dilepas liarkan di alam liar Indonesia. Dikarenakan ikan ini merupakan ikan yang rakus dan dapat bersifat invasif yang dapat merusak ekosistem perairan Indonesia. Ikan Poliodon spatula. Poliodon spatula atau biasa juga disebut paddlefish merupakan ikan purba yang memiliki ciri khas pada hidungnya yang menyerupai dayung panjang hampir sepertiga dari seluruh panjang tubuhnya. Ikan ini sekilas seperti hiu gergaji, secara eksklusif berasal dari Amerika Utara dan Cina. Dalam catatan sejarah, ikan ini terdapat 6 spesies yang telah diketahui. Namun 4 spesies diantaranya telah punah, sedangkan 2 lainnya masih ada hingga sekarang dan dapat ditemukan di Amerika Serikat dan juga Cina. Berdasarkan pada penelitian dan penemuan, ikan ini telah hidup lebih dulu dari dinosaurus, bahkan telah ditemukan fosil tertua yang berumur lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Makanan utama ikan yang tidak memiliki gigi ini adalah tumbuhan dan hewan kecil serta plankton. Mereka menggunakan penggaruk insang mereka untuk menyaring makanan. Ikan poliodon dapat tumbuh hingga panjang 2 meter dengan beratnya yang bisa mencapai 90 kg. Oxydoras niger. Oxydoras niger atau dengan nama lain ripsaw catfish adalah spesies ikan lele yang berasal dari sungai Amazon. Spesies ini tumbuh hingga panjang 100 cm dan berat hingga 13 kg. Ikan ini memiliki duri menyerupai gergaji di sisi tubuhnya. Ikan yang senang bersembunyi ini dan lebih cenderung menyukai tempat yang gelap merupakan ikan omnivora. Ia memakan krustasea, siput, dan lumut. Walau tampak menyeramkan, tapi ternyata ikan ini merupakan ikan dengan karakter yang kalem dan pendamai, dan juga bukan tipe ikan yang usil kepada ikan lain.
Karena itu, ikan ini sangat cocok untuk menempati dasar akuarium dan digabung dengan ikan lainnya. Seperti pada umumnya ikan lele, ikan ini memiliki kumis di ujung mulutnya yang berfungsi untuk mendeteksi makanan. Irwini catfish. Irwini catfish adalah spesies catfish berduri yang berasal dari Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Ikan ini mampu tumbuh sepanjang 1 meter di alam liar. Ikan ini memiliki nama lain yaitu giant talking catfish, giant raphael catfish, dan megalodoras. Bentuk fisik ikan ini memanjang seperti kebanyakan ikan lele lainnya dengan warna krem dan kecoklatan. Secara bentuk tubuh, ikan ini lebih mirip dengan ikan sapu-sapu ketimbang ikan lele lainnya di sungai yang sama seperti FTC, leopard, ataupun piraiba. Seperti halnya ikan Oxydoras niger, walau terkesan menyeramkan, ikan ini bukanlah ikan predator yang buas. Ia hanya memangsa ikan-ikan kecil, cacing, maupun krustasea. Ikan ini juga sesekali memakan tumbuhan, karena ikan ini termasuk ikan omnivora. Nah, karena itu, ikan ini bisa menjadi pilihan untuk dijadikan ikan tengmet atau ikan pelengkap untuk menemani ikan predator di rumah dan dapat menempati dasar akuarium. Untuk menambah kenyamanan dan mengurangi stres ikan ini, teman-teman dapat menaruh kayu ataupun berbatuan di akuarium untuk tempat persembunyian ikan ini. Karena ikan ini merupakan ikan pemalu dan suka bersembunyi. Berbeda dengan kebanyakan ikan lele yang lebih aktif di malam hari atau nokturnal, ikan ini merupakan ikan yang lebih aktif di siang hari. Ikan lungfish. Ikan lungfish merupakan ikan purba yang sudah ada sejak 400 juta tahun yang lalu. Ikan purba yang satu ini punya banyak keistimewaan. Di antaranya, ikan ini dapat hidup di darat dalam waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Sesuai dengan penamaannya yang berarti ikan paru-paru, ikan ini dapat bernafas dengan mengambil oksigen secara langsung dari udara sebagaimana hewan darat. Ikan yang pandai menggali tanah ini dapat ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Secara fisik, tubuh ikan ini memanjang seperti belut dengan 4 buah sirip yang menyerupai kaki yang membantunya untuk berjalan di daratan. Ikan yang sering disebut dengan ikan lempung ini dapat tumbuh hingga panjang 1 meter dan berat mencapai 80 kg. Ikan yang dapat berusia hingga 100 tahun ini merupakan ikan karnivora yang memakan udang dan ikan kecil. Thanagolum. Thanagolum adalah ikan spesies bawah tanah pertama dari keluarga Canidae. Ikan ini memiliki tubuh memanjang seperti belut yang sebagian besar berwarna coklat dan krem dengan siripnya yang panjang dan transparan, sedangkan ekornya berbentuk bulat telur. Beberapa sisik besar terlihat menutupi bagian atas kepala. Thanagolum ditemukan pertama kali di Kerala, India pada saat banjir yang menimpa daerah tersebut pada tahun 2018. Ikan ini ditemukan dan difoto oleh penduduk desa setempat dan menyita perhatian publik. Kemudian para peneliti melakukan penelitian tentang spesies tersebut
Dan pada tahun 2019, ikan ini dikelompokkan ke dalam famili Canidae. Bagarius catfish. Bagarius catfish adalah spesies lele yang tersebar mulai dari Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Asia Selatan seperti Sungai Gangga di India. Menurut penelitian, Bagarius memiliki beberapa spesies dengan ukuran yang berbeda. Ada spesies yang dapat berukuran 20 cm saja, dan ada juga spesies yang dapat berukuran mencapai panjang 2 meter. Ikan ini memiliki tubuh berwarna coklat bercorak hijau pucat, sedangkan siripnya lebih dominan warna merah muda dan sedikit hijau pucat. Ikan ini merupakan ikan lele predator yang memangsa ikan dan mamalia. Bahkan pernah disebutkan rumor bahwa ikan ini pernah memangsa manusia. Ikan dalum, nama lain ikan ini, memiliki populasi yang cukup melimpah. Walau begitu, menurut IUCN, spesies ini dianggap rentan karena penangkapan liar yang berlebihan. Ikan dewa. Ikan dewa adalah jenis ikan air tawar yang banyak ditemukan di sejumlah perairan sungai yang berarus deras di beberapa negara Asia, terutama Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ikan dengan nama latin Thor sp ini memiliki berbagai sebutan berbeda di setiap negara dan daerah. Seperti misalnya di Jawa Barat, ikan ini dipanggil dengan nama ikan kancra. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ikan ini dikenal dengan nama ikan tombro. Sedangkan daerah lainnya, ikan ini biasa disebut juga dengan ikan batak, ikan lempon, ikan maser, ikan dewa, dan lain-lain. Ikan yang memiliki spesies dan warna yang beragam ini dapat tumbuh hingga mencapai panjang sekitar 1 meter dengan berat tubuh hingga 30 kg. Nah itu dia teman-teman, ikan purba yang biasanya dijadikan sebagai pelengkap ikan arwana. Dari sekian banyak jenis ikan purba tersebut, jenis mana yang jadi favorit teman-teman di rumah? Tulis komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.